Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa anit tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Atau kama qala ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatin ukhra, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah Jumat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb Sang Maha Pencipta. Mari kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa selalu patuh dan taat kepadanya saja, berharap kepadanya saja, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mari kita juga selalu meningkatkan amal dan iman kita sehingga kita insyaallah hidup kita akan senantiasa selalu mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita, harapan kita hidup di dunia ini dalam keadaan kita membawa iman dan Islam. Jamaah rahimakumullah, hati adalah merupakan satu sumber daripada sumber kesehatan di dalam tubuh kita. Maka disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam tubuh ada suatu daging. Jika daging itu baik, maka seluruhnya baik. Tapi sebaliknya, jika daging itu buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Ala wahya qalbu. Apa itu? Tiada lain adalah hati. Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat lain juga disebutkan bahwa hati itu adalah merupakan salah satu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Maka dengan adanya hati itu akan menjadi sebagai suatu barometer, sebagai suatu ukuran, sebagai suatu alat untuk bagaimana bisa mendeteksi apakah perbuatan ini layak untuk dilakukan ataupun tidak. Apakah perbuatan ini bisa memberikan manfaat atau bahkan sebaliknya memberikan mafsadat. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 sampai dengan ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu saat, suatu hari di mana harta dan juga anak-anak sebagai manifestasi yang Allah berikan kepada manusia itu tidak akan bermanfaat kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih, membawa hati yang selamat dari kemusyrikan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana saat kita sewaktu kita hidup di dunia ini? Bisa jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita amalkan, itu adalah semua akan bersumber dari hati kita. Innamal a'malu binniyat.
bahwa jadinya suatu amal perbuatan itu diridhoi atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada niat. Dan niat itu sumbernya adalah hati. Jamaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul telah memberikan kepada kita itu suatu petunjuk, yaitu melalui hati. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepada kita semua melalui hati. Ini adalah jalan yang bujur, ini adalah jalan yang menyimpang, jalan yang membelok, bukan jalanku kata Allah. Dan ini adalah jalan yang benar, yaitu jalan yang lurus, jalan takwa, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah aku berikan nikmat kepada mereka. Itu orang-orang terdahulu, baik itu adalah para nabi, para rasul, para ulama, orang-orang solih. Termasuk hari ini juga Allah perlihatkan kepada kita semua orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, bukan sekali-kali jalan orang-orang yang bujur, orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi Allah banyak memperingatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala pun sudah membagi dalam hati manusia. Ada tadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Kemudian yang kedua, ada hati yang tidak sehat alias berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di dalam hati mereka ada suatu penyakit, maka akan aku tambah penyakit itu. Jamaah rahimakumullah. Maka insyaallah ketika kita sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala mana hati yang berpotensi, yaitu bisa melakukan amal-amal kebaikan, dan mana hati yang berpotensi untuk melakukan amal-amal sayyi'ah, maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam Quran surat Ar-Ra'd, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat-malaikat di mana mereka turun ke bumi bergantian dari arah depan dan dari arah belakang. Mereka menjaga hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya adalah min amrillah, dan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikatnya yang menjaga dari arah depan dan arah belakang itu secara bergantian tadi, tentunya ini akan berpihak kepada hamba-hamba yang memiliki hati-hati yang salim, hati-hati yang bersih, hati-hati yang selalu bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana lidah dan amalnya ini adalah selalu bersambung kepada hal-hal yang baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga dia merubahnya dengan sendirinya. Tentunya hal ini setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan tadi. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradalah. Dan jika Allah menghendaki suatu keburukan kepada suatu kaum, maka tidak ada yang mampu untuk mencegahnya. Wa ma lahum min dunihi min wal. Dan tidak ada juga yang mampu untuk menjadi penolongnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah. Maka oleh karena itu yang kita cari tiada lain dalam kehidupan kita setelah kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berikhtiar, dan kita juga
untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala turunkan anugerah, yaitu istiqomahan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Maka oleh karena itu tunjukkan kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka oleh karena itu ditegaskan lagi oleh sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah melihat kepada bentuk tubuh kita, wa ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa melihat kepada hati kita dan juga kepada amal soleh yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah maka bermuara kepada suatu hadis yang menjadi hadis sumber dari segala sumber hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab tadi, bahwa mari dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan, maka kita sambungkan yang pertama adalah dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita menunjukkan apa fokus niat amalan kita yang kita lakukan. Kalau itu niatnya kita dalam rangka lillah semata, karena Allah Subhanahu wa taala, berharap untuk ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pun akan ridho kepada kita. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kalau kita ridho kepadanya, Allah pun akan ridho kepada kita semua, dan hanya bagi orang yang takut hanya kepada Allah semata. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah mari dalam kerangka ini kita sudah hidup di dunia ini, barangkali banyak sekali apa yang kita lakukan, apakah itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk. Oleh karena itu mari selalulah banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal ini adalah istighfar. Karena dengan istighfar itu banyak hal yang akan Allah berikan kepadanya. Dalam kondisi kita sekarang ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemarau panjang. Ada juga yang diuji dengan salah satu ladang sawahnya yang barangkali hari ini tidak sampai kepada panen dan seterusnya. Bahkan ada juga yang dicoba juga dengan ekonomi dan seterusnya. Maka insya Allah dengan kasratul istighfar, banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekaligus Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua apa yang sudah menjadi hajat dan kebutuhan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah yang berbahagia, mari sekali lagi khatib menegaskan dalam rangka kita untuk bisa membersihkan, mensucikan hati kita. Karena sekali lagi hati adalah merupakan sumber daripada segala sumber tadi. Barang siapa yang hati kita bersih baik, maka yang keluar di dalam bentuk amal kita adalah kebaikan juga. Tapi sekali lagi, kalau hati kita dalam keadaan sakit, maka seluruh amal yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan madmumah atau perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma tahhir qulubana minal hasad wal riya' wal mujbi wal kibri wa sum'ah. Allahumma tahhir qulubana minal hasad wal riya' wal mujbi wal kibri wa sum'ah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.